Warga Surakarta baru-baru ini benar-benar geger, di mana Ponpes Ulma Toha yang begitu masyhur di sana justru ditinggalkan para santri. Pondok pesantren Ulma Toha yang berada di Surakarta adalah pesantren milik langsung dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Pesantren tersebut merupakan pesantren yang begitu top dan terkenal di sana, bahkan sudah memiliki ribuan santri. Namun entah mengapa, baru-baru ini pesantren tersebut mengalami hal tak terduga, di mana ada 1.221 orang santri memilih keluar dari pesantren tersebut secara bersamaan dan pindah ke pesantren yang berbeda-beda. Hingga sampai kini belum diketahui apa penyebab hal tersebut. Alhamdulillah, dari data semakin terkumpul untuk memahami duduk persoalan kehadiran Pak Alwi di negeri ini. Tidak hanya kehadiran, tapi latar belakang. Dan juga kontekstualisasi kehadirannya itu memiliki kecenderungan-kecenderungan kemana? Ke pemberdayaan masyarakat? Ataukah kehadirannya itu untuk sekedar pindah dari Hadramaut ke Indonesia, atau karena mengikuti kolonial, atau ingin mengembangkan diaspora di kawasan dunia, atau ada visi misi pengembangan dalam tanda kutip ideologis. Tentu pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi setidaknya sudah terekam di kepala kita masing-masing, yang nanti jawabannya menunggu momentum-momentum yang dihadapi oleh masing-masing yang mendengarkan ungkapan saya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ini. Semua pada akhirnya akan menyaksikan, semua pada akhirnya akan membuktikan, semua pada akhirnya akan semakin menemukan asal punya niat, berminat terhadap diskursus Pak Alwi, pada akhirnya akan sampai pada sebuah simpulan-simpulan yang didasarkan kepada basis literal, basis literasi. Karena memang kajian teman-teman yang tidak pernah berada dalam kesepakatan untuk membahas tema atau topik Pak Alwi tidak pernah berkesepakatan, mengadakan kesepakatan-kesepakatan. Tapi karena ini sudah menjadi tanda kutip keresahan nasional, akhirnya masing-masing anak bangsa, anak negeri ini, putra-putri terbaik bangsa, punya kepedulian terhadap sejarah bangsa ini. Meski masyarakat Nusantara masyarakat yang sangat santun, penuh peradaban, tepo seliro, unggah-ungguh, rasa tidak enak. Tapi pada puncak kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertahan dengan cara yang soft, dengan cara yang penuh ketawaduan, penuh ketidakenaan. Kalau suasananya memang diperlukan, ya pada akhirnya semua berbicara. Ini ada deret peristiwa penting. Mungkin dalam konteks normal, acara seminar di perguruan tinggi itu biasa. Karena memang masing-masing perguruan tinggi punya, dalam tanda kutip, punya program akademik terkait dengan seminar, diskusi, FGD,
Dan banyak hal-hal yang terkait dengan pengembangan keilmuan. Itu suatu yang niscaya, suatu yang harus dilakukan. Sehingga terkesan biasa. Tetapi di UNY, untuk seminar KRT Sumodiningrat, yang dilatar belakangi adanya pembelokan sosok KRT di Sumodiningrat yang jamak dipahami dari kajian-kajian literal dan bukti-bukti sejarah, kesaksian-kesaksian dari generasi ke generasi. Tapi ada orang yang memberanikan diri untuk membelokkan. Seolah-olah KRT Sumodiningrat itu harus tercerabut dari akar historisnya. Untuk dalam tanda kutip pindah dengan identitas Hadromi yang mencoba dilakukan oleh seseorang. Dan ini fenomena yang membangongkan dan memunculkan tanda tanya besar. Tentu sudah lama kegelisahan itu dari waktu ke waktu, tapi tidak ada yang berani untuk melakukan konfrontasi. Khawatirnya di belakang sosok ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan malah menjadi bumerang bagi keluarga KRT Sumodiningrat dan bagi pejuang sejarah untuk meluruskan sejarah negeri ini. Akhirnya dibiarkan. Tapi setelah ada tesis, akhirnya semua saling membangun kesadaran sekaligus untuk melakukan aksi pelurusan. Nah, tentu ini kegiatan yang menjadi istilah saya kesadaran kolektif yang semakin tumbuh tentang arti pentingnya sejarah bangsa. Meski Kiai Imad tidak pernah melakukan diskusi yang simultan untuk melakukan sebuah seminar di UNY Jogja yang temanya adalah meluruskan kembali sejarah KRT Sumodiningrat. Meski tidak pernah ada diskusi-diskusi, tetapi inilah yang disebut kesadaran kolektif. Ada sebuah kesadaran yang disadari oleh secara kolektif masyarakat, tanpa kesepakatan, tanpa undangan, tanpa perencanaan. Tapi semua tiba-tiba terpanggil untuk meluruskan sejarah Nusantara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan ketika bom waktu ini telah berlangsung, maka sudah secara otomatis akan ada banyak deret data yang terus bertambah untuk membuktikan siapa Pak Alwi di negeri ini. Meski ada beberapa organisasi yang secara personal tidak siap menerima kenyataan ini, dan beberapa muhibbin. Tapi ini fakta historis. Sejarah harus terus berjalan. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sejarah harus kita kawal. Antara mengawal sejarah dan berjalannya kebenaran yang tidak bisa dibendung-bendung lagi, maka di situ akan ada sebuah realitas, sebuah fakta tentang sebuah kebenaran sejarah yang 1 tahun dihempaskan dari kawasannya dan tanpa respon kearifan lokal dari masyarakat, semua terdiam. Tapi ternyata diamnya masyarakat, terhempasnya sejarah dari kawasannya, ternyata itu semua membutuhkan momentum waktu atau bom waktu yang sekarang inilah kita saksikan bersama. Dan dampaknya luar biasa. Seminar sesuatu yang biasa di perguruan tinggi, tapi untuk membahas topik KRT Sumodiningrat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini betul-betul dapat dukungan dari UNY, sebuah perguruan tinggi yang sangat kredibel dan luar biasa. Akan menjadi menarik jika yang pernah membelokkan sejarah KRT Sumodiningrat di Semarang menghadiri acara ini atau bersedia mengisi
Saya nggak tahu apakah panitia mengundang sebagai penceramah atau tidak. Kalau memang ya, alangkah menariknya diskusi ini. Luar biasa. Meski negara belum bertindak, organisasi-organisasi yang kompeten untuk menjaga nasionalisme belum bertindak. Tapi masyarakat sudah ingin segera membaca otensitas sejarah leluhurnya sendiri, membaca otensitas lingkungan kebudayaan dan kearifan lokalnya sendiri, tentu tanpa membenci pihak lain, dan tentu juga tanpa membenci yang membelokkan. Mengapa? Karena sudah menjadi tradisi kita untuk saling memaafkan. Meskipun ada kesalahan-kesalahan yang sekiranya akan merusak bangsa ini, sekali lagi, memaafkan itu adalah sikap bijak yang terbaik yang menjadi tradisi masyarakat Nusantara. Tetapi sikap ini tidak boleh dimanfaatkan, dimain-mainkan, dipermainkan. Karena masyarakat Nusantara, masyarakat pribumi, bersikap baik, santun, elegan, tapi ada waktunya jika suatu ketika harus dibungkam, jika suatu ketika harus dibelokkan sejarahnya, jika suatu ketika terhegemoni, berada di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang, pada titik inilah akan jadi titik balik semangat masyarakat pribumi, semangat masyarakat Nusantara untuk membangun kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, dan memaafkan. Tapi sekali lagi, ke depannya tidak boleh dimanfaatkan. Memaafkan karena panggilan, tapi bukan berarti harus dimainkan. Sehingga orang-orang yang suka main-main ini tidak selalu mengulang-ulang sejarah sejak dibawa kolonial, sejak pasca kemerdekaan, sejak era reformasi di era Gus Dur, dan 10 atau 15 tahun terakhir ini. Semoga ke depan